Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumario. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid sebagai wadah yang kosong yang harus diisi. Yang kedua, murid harus dibentuk menjadi anak yang patuh dan disiplin. Yang ketiga, keberhasilan murid dilihat dari ketercapaian nilai belajar. Setelah mempelajari modul ini, kita bisa menambah wawasan dan menambah kemantapan kita tentang yang pertama adalah murid adalah wadah yang memiliki isi dengan kodrat masing-masing. Artinya, siswa ataupun anak murid kita sebenarnya sudah memiliki isi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, di sini guru harus memahami setiap perilaku dan apa yang sudah dimiliki anak-anak sehingga tidak ada terjadinya pemaksaan ataupun sesuai dengan yang dimiliki atau kemampuan anak itu sendiri. Yang kedua adalah murid harus dituntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi, pembelajaran harus mencerminkan cipta, rasa, dan karsa. Jadi, anak-anak selain belajar, mereka juga berhak untuk bahagia. Kemudian untuk keselamatan dan mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilan tidak hanya dilihat dari nilai yang didapat, tapi adalah perubahan budi pekerti yang ada dalam anak. Ingat bahwa setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi ketika ada anak yang memang sikapnya kurang, nah jika kita sebagai guru bisa merubahnya, itu adalah prestasi yang luar biasa. Kemudian, apa yang harus segera diterapkan? Yang pertama adalah menghargai keberagaman. Kita ketahui bahwa anak-anak mempunyai cita-cita yang berbeda. Ada yang ingin jadi insinyur, ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi pekerja kantoran, dan sebagainya. Untuk hal itu, maka kita harus menyampaikan ke anak-anak bahwa kita mempunyai keberagaman cita-cita yang berbeda. Kemudian kita juga sebagai guru hanya bisa menuntun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita mengikuti seorang petani yang menanam padi, dia hanya bisa untuk memperbaiki tanahnya, kemudian bisa memupuknya, kemudian bisa menambahkan pengairan air dengan cukup supaya padi itu tumbuh dengan baik, tapi tidak bisa merubah padi itu menjadi tumbuhan yang lain yang nilai jualnya lebih tinggi, misalnya pohon duren. Tidak akan bisa. Sama dengan guru. Si anak sudah ada kodratnya, sudah ada bekalnya. Maka seorang guru tinggal menuntun, mengarahkan, belajar, sehingga anak-anak tidak salah arah dan tujuan. Dan dalam hal menuntun ini adalah untuk mencapai cita anak-anak nantinya yang berbeda-beda tadi tentunya. Selanjutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran itu harus menyenangkan. Kita ketahui bahwa kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Setiap siswa ada yang senang dengan belajar visual, ada yang audio, ada yang dengan gerakan. Nah, maka guru harus bisa
memvariasikan pembelajaran. Mungkin hari ini bisa menggunakan audiovisual, mungkin besok dengan praktik gerakan. Nah, ini tentunya menghargai keberagaman kemampuan anak-anak didik kita, sehingga pembelajaran menyenangkan. Selanjutnya, ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, ingat kita hanya bisa menuntun, tidak bisa memaksakan. Kemudian pendidikan sejatinya berpusat kepada siswa. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, yaitu memberi teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Kemudian yang keempat, perlu menanamkan budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Jadi semuanya ini adalah penting, ya, sesuai dengan harapan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Semoga kita sebagai pendidik bisa mengimplementasikan, melaksanakan apa yang sudah sama-sama kita pahami ini. Kemudian di penutup, terima kasih atas perhatiannya, dan Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.